Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Firhan Hadioza, Muhammad Fahriananta, Nurul Afifah, dan Dafa Iqbal Zahwan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai TOPSIS, metode teknik fourth order of preference by similarity to ideal solution, merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Huang pada tahun 1981. Metode ini berdasarkan pada konsep alternatif yang dipilih atau yang terbaik tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Tahapan dari metode TOPSIS itu sendiri sebagai berikut, dan langkah-langkah metode TOPSIS juga sebagai berikut. Yang pertama, membangun normalisasi decision matrix. Yang kedua, membangun weight normalized decision matrix. Yang ketiga, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang selanjutnya, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dan yang terakhir yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya yaitu demo program. Kelompok kami mengambil topik SPK penerimaan bantuan sosial mahasiswa FTI dari BMKM FTI dengan metode TOPSIS. Berikut adalah tampilan dashboardnya. Berikut ini adalah IRD-nya. Di sini terdapat berbagai macam pilihan yaitu kriteria, alternatif, poin, nilai matriks, dan juga TOPSIS. Yang pertama kita masuk ke bagian kriteria. Di sini terdapat tabel kriteria yang nantinya bisa dilakukan CRUD pada tabel kriteria ini. Yang pertama bisa dilakukan penghapusan, lalu bisa ditambah kembali kriterianya dengan bobot yang telah ditentukan. Selanjutnya juga bisa dilakukan pengeditan. Maka data akan berubah. Lalu masuk ke menu alternatif. Pada tabel alternatif ini bisa dilakukan CRUD juga. Yang pertama itu penambahan. Maka data akan tertambah. Dan juga bisa dilakukan penghapusan data. Selanjutnya yaitu poin. Poin ini berguna sebagai nilai yang akan dimasukkan ke dalam matriks. Juga bisa dilakukan penghapusan dan juga penambahan atau pengeditan. Selanjutnya yaitu nilai matriks. Nilai matriks di sini nantinya akan diproses sebagai matriks untuk perhitungan TOPSIS. Di sini terdapat referensi dari tabel alternatif yang telah diinputkan tadi, dan juga tabel kriteria yang sudah diinputkan, serta tabel poin yang sudah diinputkan. Dan di sini juga terdapat nilai dari alternatif dan kriteria yang telah diisikan. Di sini juga bisa dilakukan CRUD terhadap nilai pada alternatif dan kriterianya. Dan juga bisa melakukan pemrosesan atau penambahan nilainya. Tetapi sebelum melakukan pemrosesan, maka harus dilihat dahulu penentuan nilai matriksnya. Di sini merupakan tabel untuk penentuan nilai pada metode TOPSIS. Ada tabel penghasilan orang tua, tabel tempat tinggal, tabel IPK, foto kondisi rumah, alasan yang diajukan, tabel kondisi keluarga, dan juga surat keterangan tidak mampu. Ini merupakan panduan atau patokan untuk pengisian pada nilai matriks. Dan juga bisa dilakukan pemrosesan. Akan masuk data sebagai berikut. Kita masuk dua data tadi. Juga bisa dilakukan pengeditan data. Akan berubah datanya tersebut, dan juga bisa dilakukan penghapusan data. Dari data yang telah diinputkan tersebut, maka kita akan membangun yang pertama yaitu matriks evaluasi atau XIJ. Matriks ini akan membantu atau memudahkan dalam pemrosesan pada tahap selanjutnya, yaitu pada RIJ atau rating kinerja ternormalisasi, dan juga bisa disebut matriks yang ternormalisasi. Untuk rumusnya yaitu RIJ didapatkan dari hasil normalisasi matriks R
dengan metode Euclidean length of vector, maka akan menghasilkan nilai seperti tabel ini. Setelah didapatkan Rij ini, maka akan dibangun weight normalization matrix atau YIJ. YIJ ini merupakan nilai yang nantinya akan didapatkan sebagai matriks solusi ideal positif dan juga matriks solusi ideal negatif yang didapatkan dari perkalian bobot dikali Rij, maka akan menghasilkan rating ini pada setiap barisan kolomnya. Dari rating bobot ternormalisasi ini, maka akan didapatkan solusi ideal positif dan juga solusi ideal negatif, yang mana solusi ideal positif ini adalah nilai dari YIJ pada setiap barisan kolom yang merupakan nilai yang tertinggi. Contohnya pada YIJ I1 merupakan solusi ideal positif dari kolom pertama, yang di sini dapat terlihat bahwa yang terbesar atau solusi ideal positifnya dengan nilai 2,68 pada kolom ataupun kriteria penghasilan orang tua. Dan untuk kriteria kondisi rumah, maka solusi ideal positifnya yaitu yang terbesar adalah terdapat pada alternatif A2 atau 2,4054 dapat terlihat. Selanjutnya untuk kriteria keterangan tidak mampu, maka nilai tertinggi yaitu pada A2 dengan nilai 3,43, dan untuk kriteria terakhir maka yang paling tinggi yaitu 2,18 itu pada A2. Sedangkan untuk solusi ideal negatifnya adalah nilai terkecil dari rating bobot ternormalisasi ini pada penghasilan orang tua yaitu A1, untuk kondisi rumah yaitu A1 juga, dan keterangan tidak mampu pada A1 serta IPK yang paling rendah yaitu A1. Maka selanjutnya akan menghitung jarak antara nilai dari setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Maka akan didapatkan nilai dari jarak tersebut pada alternatif pertama yaitu jaraknya 2,3994, dengan alternatif 2 yaitu jarak positifnya 0, dengan alternatif ketiga yaitu jarak positifnya 1,361, dan juga jarak negatifnya didapatkan alternatif 1 yaitu 0, alternatif 2 2,3694, dan alternatif 3 yaitu 1,55973. Maka selanjutnya hal yang dilakukan yaitu mencari nilai preferensi. Nilai preferensi ini merupakan kedekatan setiap matriks ataupun setiap alternatif terhadap solusi ideal yang telah dihitung berdasarkan rumus jarak negatif per jarak negatif ditambah jarak positif untuk setiap nilai. Maka nilai preferensi ini akan menghasilkan untuk alternatif pertama yaitu 0, alternatif kedua yaitu 1, dan alternatif ketiga 0,5593 sekian. Dan untuk urutannya yaitu yang nilai preferensi yang bernilai 1 yaitu A2, nilai preferensi yang bernilai 0,5 yaitu A3, dan nilai preferensi yang bernilai 0 yaitu A1. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alternatif yang terbaik yang dapat dihasilkan dari metode Topsis ini adalah dengan menggunakan dengan alternatif yang bernilai C1 yaitu alternatif A2. Sekian penjelasan dari program. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.